Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Jannah Fadilah dengan NRP 15/2023-179. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS pemrograman IoT, yaitu yang pertama, mengaplikasikan protokol HTTP MQTT atau RTSP dan menampilkannya pada sisi dashboard end user berbasis desktop, web, maupun mobile dari nilai-nilai sensor. Yang pertama, saya akan menampilkan dulu komponen-komponen IoT apa saja yang saya gunakan untuk project ini. Pertama ada DHT22. Lalu di sini itu saya menggunakan ESP32. Sebagai aktuator saya menggunakan relay. Lalu untuk LDR dan LED saya menggunakan display kit. Dan di web ini saya menggunakan Node.js. Yang pertama itu ada database JS-nya yang berisikan konfigurasi koneksi database. Untuk hostnya itu localhost dan usernya itu root, passwordnya root, database-nya itu namanya ini. Dan untuk bagian ini adalah tes koneksinya. Selanjutnya ada server JS yang berisi konfigurasi-konfigurasi dari si webnya, dan API. Nah, pada bagian ini itu ada let current data, di mana current data ini berisikan variabel-variabel yang untuk si datanya ada temperatur, lalu ada temperatur F. Kenapa ada dua? Karena yang satu itu si temperaturnya dalam satuan Fahrenheit, lalu humidity atau kelembapannya, lalu LDR, dan ada relay juga. Selanjutnya di sini itu ada konfigurasi MQTT-nya. Untuk servernya sendiri, saya menggunakan broker hivemq.com. Lalu topik sensornya itu ada IoT sensor dan topik relay. Ini nama topiknya, yaitu ada topik sensor dan topik relay dengan nama IoT sensor dan IoT relay. Selanjutnya ini itu untuk connect ke MQTT brokernya. Nah, lalu di sini itu bagian untuk konfigurasi koneksi ke MQTT-nya, di mana nanti akan subscribe topik sensor. Nah, lalu di sini itu akan si webnya akan menerima data dari MQTT dengan format JSON dan diparsing, lalu formatnya itu menjadi string. Nah, ini itu akan di-update si current datanya. Si temperatur itu berisi data temperatur, lalu temperatur F itu namanya data temperatur F, humidity itu namanya data humidity, LDR itu namanya data LDR, relay, data relay. Nah, untuk si bagian ini adalah query untuk disimpan ke MySQL database, di mana yang akan dimasukkannya itu, yang akan dimasukkan ke tabel dengan nama sensor data. Parameternya itu ada suhu, humid, kecerahan, dan timestamp. Nah, nanti yang akan disimpan ke database-nya itu adalah ini, yang tadi ada di current data, berupa data temperatur, data humidity, dan data LDR. Nah, untuk ke bawahnya itu adalah konfigurasi yang lainnya. Yang terakhir itu ada indeks HTML untuk tampilan dashboard-nya. Untuk konfigurasi si ESP-nya, saya menggunakan Arduino IDE. Di sini itu menginisialisasikan si library-nya. Lalu untuk DHT, saya menggunakan pin 33. Lalu LDR di pin 34 dan relay di pin 25.
konfigurasi WiFi sendiri, nama WiFi-nya itu ini ya, lalu ini password si WiFi-nya. Bagian ini merupakan konfigurasi dari MQTT-nya. Sama seperti yang tadi di web, yaitu MQTT servernya broker hivemq.com, lalu portnya itu 1883, dan ini itu si topik dari MQTT-nya sendiri, yaitu IoT sensor dan IoT relay. Lalu ke bawahnya itu adalah konfigurasi si komponen-komponennya. Si dashboardnya itu menampilkan suhu dalam satuan Fahrenheit, kelembapan, dan kecerahan. Saya juga menambahkan statistik dari suhu, kelembapan, dan kecerahan, di mana isinya itu untuk data suhu tertinggi, terendah, dan rata-ratanya itu berapa. Bagian ini untuk kontrol si relay-nya, jadi kita bisa mengontrol si relay, menyalakan dan mematikan si relay-nya. Nah, ini itu data sensor terbarunya. Sekarang kita coba mengontrol si relay lewat dashboardnya. Kita nyalakan, lalu kita sekarang kita matikan. Ada kesalahan mungkin ya di kabelnya, di wiringnya, kabelnya mungkin agak gimana. Selanjutnya saya akan menampilkan API, nama API-nya itu untuk menampilkan data JSON-nya. Namanya itu API/data soal. Nah, ini data suhu, lalu humidity, kecerahan dalam format JSON-nya. Karena tadi saya menambahkan statistik suhu, kelembapan, dan statistik kecerahan, saya juga akan menampilkan si API statistiknya. Ini format data dalam bentuk JSON-nya yang berisikan data temperatur, karena tadi ada tertinggi, rendah, dan rata-ratanya. Biasanya ada max, min, dan average-nya. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.